Izin bertanya, saya seorang ibu dengan dua anak laki-laki yang masih balita. Dahulu saya dididik dengan pola asuh yang cukup keras dan banyak pembiaran serta pengabaian. Sampai saat ini yang saya ingat tentang orang tua saya lebih banyak hal-hal negatif. Karena jujur saya merasa sangat kecewa. Hal itu ternyata berdampak pada pola asuh saya terhadap anak-anak sekarang. Saya sangat ingin menjadi ibu yang lembut, baik dan soleha, namun terasa sangat sulit karena banyaknya luka dan trauma yang masih harus saya hadapi. Saat ini saya juga menjalani LDR dengan suami, rasanya sangat lelah sampai akhirnya saya didiagnosis mengalami anxiety. Saat ini dengan berat hati anak-anak kami titipkan di daycare yang insya Allah kompeten. Saya sebenarnya sangat aware dengan kondisi ini, tapi ketika bersama anak-anak, jujur saya sering merasa berat, bahkan terkadang merasa mereka seperti beban. Saya tahu ini tidak benar, saya takut menyakiti mereka, dan juga diliputi rasa takut akan banyak hal karena jauh dari suami. Yang ingin saya tanyakan, apa yang sebaiknya saya lakukan agar bisa terus berproses dan memperbaiki diri sebagai seorang ibu? Ketika saya merasa sudah berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah, tapi tetap merasa lelah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah berdoa dengan benar dan sudah berusaha secara maksimal? Yang pertama, ini nggak mudah, ini berat, khususnya ketika ada trauma atau background pola yang salah. Jadi kita bisa mengerti bahwa memang beliau berat dalam mengalami ini. Yang kedua, beratnya ujian itu menunjukkan kualitas kita. Wa yubtalal mar'u ala hasabi dinihi. Seseorang diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi positiflah. Lalu yang berikutnya, kondisi seperti ini memang gak mudah untuk LDR. Jadi coba upayakan agar itu dirubah dan hidup bersama dengan suami. Karena dalam kondisi seperti ini, istri butuh kepemimpinan dan pemimpin perlu hadir dalam kondisi krisis. Jadi suami diharapkan hadir ketika istri sedang berusaha melewati fase yang tidak mudah. Itu sangat membantu. Makanya kan ada teori, a leader has to be seen. Pemimpin itu harus terlihat, khususnya di masa kondisi tidak menentu. Tapi jangan nge-push suami juga, bicara baik-baik. Lalu yang berikutnya, kuatkan pikir kepada Allah. Dan jangan berharap kepada makhluk. Lalu yang berikutnya, upayakan anak-anak dibangun atau diasuh dengan kasih sayang. Dan mencurahkan kasih sayang bukan dimanjakan. Ini penting, sangat penting. Dan minta pertolongan kepada Allah dulu. Setiap mau berinteraksi sama anak, doa dulu misalnya. Minta taufik dari Allah. Karena ini sunnah Nabi SAW. Anak-anak butuh kasih sayang besar dari orang tuanya. Itu penting. Dan praktek Nabi SAW sangat banyak tentang itu. Dan lihat bagaimana Nabi SAW menyikapi anak-anak. Bahkan di antara dalilnya adalah kita masih ingat bagaimana Nabi SAW berniat sholat subuh dengan membaca surat panjang. Namun tiba-tiba beliau rubah menjadi surat terpendek dalam Al-Quran karena mendengar anak kecil nangis. Dijelaskan sebagian para ulama, tujuan utama adalah menggantikan tangisan anak tersebut secepat mungkin. Sebagian kita hanya berpikir ini untuk ibunya gelisah. Ya, ini juga untuk ibunya. Namun, ulama menjelaskan faktor anak tidak bisa ditiadakan dan tidak bisa dianggap kecil. Salah satu tujuan utama Nabi SAW, sholat subuh dengan durasi yang cepat agar anak itu segera berhenti nangis. Karena nangis adalah salah satu ekspresi kekhawatiran, ketakutan, ketidaknyamanan di usia tersebut. Itu semua kalau bisa dihentikan secepat mungkin. Itu salah satu contoh. Dan yang dipercepat sholat subuh. Itu syiar. Itu gak main-main. Itu tidak sederhana. Maka ini memberikan pelajaran mahal bagi kita semua. Allah Ta'ala bisa.